firman kasih Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Matius 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, Saudara kekasih Kristus, KPK Perempuan tadi menyanyikan satu lagu yang menarik. Sebenarnya yang menarik itu syairnya, yang saking menariknya mungkin kadangkala kita lupa, sehingga kita tidak melakukan apa yang diungkapkan dalam syairnya. Aku ingin ikut Yesus. Ada satu kerinduan yang diungkapkan dari setiap orang bahwa dia rindu untuk ikut Yesus. Pertanyaannya mungkin, ikut Yesus untuk apa? Begitu juga ketika kita ada di dalam ibadah peneguhan, baik itu peneguhan sidi, peneguhan pejabat gereja. Kadang-kala berkumandanglah lagu, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Walaupun kadang ibu bapak dalam perjalanan hidup itu terbalik, saya mau Yesus ikut saya. Kadang begitu kan? Artinya kalau saya mau ikut Yesus, maka saya harus mengikuti dan melakukan apa yang dia inginkan. Kadang-kala dalam perjalanan hidup ini dia berubah. Saya mau supaya Yesus melakukan apa yang saya inginkan. Itu yang salah, ibu bapak. Nah, dikatakan ketika Yohanes Pembaptis itu meninggal, Yesus berkeliling dan dia berjalan, dan kemudian dia berjumpa
dengan dua orang, Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Dan Yesus katakan, kamu mari ikutlah aku. Dan yang anehnya ibu bapak, Petrus dan Andreas itu tinggalkan jala mereka, karena mereka nelayan biasa. Tinggalkan jalannya, kemudian tanpa basa-basi langsung ikut Yesus. Ada apa ini? Coba kalau ibu bapak berjumpa dengan orang lain, dan kemudian orang lain itu katakan, kamu mari ikut aku. Anda tidak kenal dengan baik siapa orang itu, kemudian Anda ambil keputusan ikut dia. Dan hal ini terjadi bagi Petrus dan Andreas. Tinggalkan jalannya, tinggalkan pekerjaannya, kemudian mengambil satu keputusan, aku mau ikut Yesus. Dan mereka berjalan ikut Yesus. Pekerjaannya ditinggalkan. Yesus berjalan terus. Dalam bacaan Alkitab kita dikatakan dia berjumpa lagi dengan dua orang, tiga orang sebenarnya. Zebedeus, kemudian Yakobus dan Yohanes. Dua orang itu dipanggil, kamu mari ikut aku. Dan mereka pun bukan cuma meninggalkan jala mereka, bukan cuma meninggalkan pekerjaan mereka, tapi mereka tinggalkan orang tua mereka. Zebedeus ayah mereka ditinggalkan. Untuk apa? Untuk ikut Yesus. Itu luar biasa. Kalau ada orang panggil ibu bapak saudara sekalian, kamu mari ikut aku. Mau enggak kasih tinggal itu rumah? Mau enggak kasih tinggal orang tua? Mau enggak kasih tinggal anak istri? Dan sebagainya. Nah ibu bapak saudara kekasih Kristus, jelas bagi kita bahwa panggilan Yesus itu memiliki kuasa yang luar biasa. Dia mampu menggerakkan hati orang. Dia mampu membuat orang mengambil satu keputusan untuk melakukan ketaatan mengikut Yesus. Itu yang luar biasa. Panggilan itu ternyata memberikan satu tawaran yang luar biasa dan membuat orang tidak mampu untuk menolak panggilan itu. Dan itulah anugerah. Bahwa ketika Tuhan panggil, tidak ada pilihan lain selain dari ketaatan. Ketika Tuhan panggil, segala sesuatu harus ditinggalkan. Untuk apa? Untuk memulai suatu hidup yang baru. Yang lama itu harus ditinggalkan, yang lama itu harus berlalu, dan yang baru itu harus dimulai. Kenapa? Karena panggilan itu adalah anugerah. Dan anugerah yang ditawarkan Yesus itu bukan anugerah main-main, saudara. Anugerah yang ditawarkan Yesus itu adalah anugerah yang mahal, bukan anugerah yang murah. Kalau anugerah yang murah itu begini, pengampunan dosa tanpa ada pertobatan. Itu pengampunan yang murah. Begitu gampang kita mengobrol tentang pengampunan dosa, tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Yesus, tentang pengorbanan Yesus, tanpa ada teguran untuk melakukan pertobatan. Padahal ketika Yesus berkeliling dan sebelum dia memanggil Petrus dan yang lain-lain, dia sudah berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan itu merupakan pertanda ibu bapak bahwa aku menawarkan anugerah, tapi untuk menerima anugerah ini harus ada pertobatan. Tidak mungkin ada pengampunan dosa tanpa ada kutuk terhadap dosa. Dan itulah yang ditawarkan Yesus. Anugerah pengampunan yang mahal, yang tidak bisa didapat dimanapun.
Anda mencarinya. Karena dia merupakan anugerah yang mahal saudara, maka dia menuntut adanya pengorbanan. Sama seperti lagu tadi. Walaupun susah senang, walaupun aku sengsara, aku mau ikut Yesus. Kalau ibu bapak baca dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, di sana lebih rinci diuraikan bagaimana panggilan itu dan bagaimana orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya, ada seorang yang berkata kepada Yesus begini, "Guru, aku mau ikut engkau." Yesus katakan begini, kalau kamu mau ikut saya, ya, bayangkan saja, serigala itu punya liang, burung itu punya sarang, tempat di mana mereka bisa nginap, mereka bisa berteduh, ya, mereka bisa berlindung. Tapi aku ini, anak manusia, tidak mempunyai tempat untuk berlindung. Itu kata Yesus. Yesus mau katakan kepada orang yang rindu ikut dia, bahwa kalau kamu ikut aku, kondisinya seperti ini. Kondisinya bahwa akan ada begitu banyak persoalan-persoalan, akan ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang akan dihadapi. Dan orang itu kemudian dia pergi. Ketika dia mengenal Yesus itu dengan baik, dia merasa ini nggak cocok ini, aku mesti pergi. Dan dia pergi tinggalkan Yesus. Mengapa itu terjadi, saudara? Dia terjadi karena Yesus tidak pernah panggil dia kok. Dia yang datang dan tawarkan diri, "Guru, aku mau ikut engkau." Yesus tidak pernah panggil dia. Maka ketika Yesus berikan penjelasan, begini loh kalau kamu mau ikut aku, hidupmu akan mengalami kesusahan, kesengsaraan, ketakutan, dan sebagainya. Dia ambil keputusan, pergi dan tinggalkan Yesus. Kenapa, saudara? Karena memang tidak ada orang yang bisa datang kepada Yesus kalau Yesus itu tidak panggil dia. Coba ibu bapak perhatikan 1 Korintus 12 ayat 3 katakan bahwa setiap orang yang berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus tidak mungkin akan berkata terkutuklah Yesus. Berikutnya dia katakan begini, tetapi setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu hanya terjadi karena Roh Kudus pimpin dia. Jadi orang itu hanya bisa berkata Yesus engkau Tuhan. Karena apa? Karena memang Roh Kudus pimpin dia. Allah pilih dia untuk mengaku. Jadi tidak dia datang sendiri, tidak. Ada panggilan Allah yang luar biasa, yang kemudian dia bisa menikmati anugerah keselamatan. Karena itu saudara, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang menerima panggilan Allah. Kita adalah orang-orang yang menerima cinta kasih Tuhan. Yang dipanggil, kamu mari ikut aku. Untuk apa? Untuk menjadi penjala manusia. Untuk memberitakan kasih, memberitakan kesukaan besar. Untuk bercerita tentang orang, tentang kasih Allah. Supaya Allah memanggil orang lain. Dan ketika orang itu datang dan mengaku Yesus adalah Tuhan, jangan pernah katakan itu karena saya. Jangan, aduh, kita bawa jiwa itu sekian puluh orang loh, datang masuk gereja. Anda memang adalah saksi untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Bahwa ketika orang datang dan mengaku, itu kata Korintus, itu karena kuasa Roh Kudus. Kalau kita kemudian terjebak dalam pemahaman itu, saudara, dia datang dan mengaku karena saya, kita merampok, kita merampas kemuliaan Allah.
Kita cuma alat kok yang dipakai oleh Tuhan untuk menjala orang, untuk memperkenalkan kepada orang tentang kasih dan kemurahan Allah. Bahwa ketika orang itu datang dan mengaku, itu urusan Tuhan. Maka ketika dia datang dan mengaku, maka segala kemuliaan, segala pujian itu harus diberikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah karena kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, saking begitu luar biasanya anugerah yang Tuhan beri itu, anugerah yang mahal itu, maka Tuhan Yesus katakan begini kepada orang yang kedua dalam kitab Injil Lukas. Dia katakan begini, kamu mari ikut aku. Orang yang kedua, kamu mari ikut aku. Jelas ada panggilan, ya, ada panggilan. Orang itu dipanggil oleh Yesus. Dia bilang begini, coba kita baca Lukas pasal 9 ayat 57. Lukas pasal 9 dari ayat 57 sampai 61. Orang yang kedua itu Yesus katakan begini, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yesus katakan, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Itu orang yang kedua. Dia dipanggil untuk menerima anugerah Allah. Dia dipanggil untuk hidup bersama dengan Yesus. Tapi dia katakan, aku mau ikut engkau. Cuma izinkan dulu aku mau pergi menguburkan orang tua, menguburkan ayah. Dan lebih aneh lagi Yesus katakan, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Baik. Dulu ada cerita di Sulawesi Selatan itu, ada orang mati katanya kalau mau dikubur dia pergi ke kubur, dia jalan sendiri dulu dengan menggunakan ilmu hitam. Sekarang Yesus katakan, biarinlah orang mati kubur aja sendiri, menguburkan dirinya sendiri. Wah, ini repot juga ini. Saudara tahu kenapa orang mati harus dikasih mandi? Karena dia memang gak bisa mandi sendiri. Ya kan? Kalau dia bisa mandi sendiri, ya dia tidak perlu dikasih mandi. Tapi yang Yesus mau katakan begini, bahwa penguburan orang mati itu hukumnya wajib. Itu harus. Coba kalau ada orang mati, masa kita nggak kubur, kasih biar begitu digigit anjing, bangkainya bau, mendatangkan penyakit. Sehingga orang yang meninggal itu harus dikubur. Dan itu kebiasaan, itu tradisi, dan itu hukumnya harus. Yesus tidak melarang itu, tapi dia mau katakan, anugerah yang saya beri untuk engkau itu adalah anugerah yang mahal. Anugerah keselamatan yang tidak bisa kamu dapat melalui kekuatan kamu sendiri. Karena itu, kalau saya panggil ikut saya engkau harus utamakan. Bukan kamu punya kebiasaan. Bukan kamu punya tradisi. Yesus tidak larang kok kebiasaan itu, sejauh kebiasaan itu baik. Yesus tidak larang tradisi itu, sejauh tradisi itu baik dan membangun. Tapi untuk ikut dia menjawab panggilannya, dia harus menjadi yang utama. Semua kebiasaan, semua tradisi itu harus jadi nomor 2. Gitu kan?
Kenapa? Karena anugerahnya memang anugerah yang mahal, anugerah yang menuntut pengorbanan, saudara. Ketika Anda ambil keputusan, saya mau ikut Yesus, tapi Anda punya kebiasaan suka main-main kartu kan, hibur diri. Itu harus jadi nomor 2. Harus datang dulu ke gereja, pelayanan dulu, kan harus begitu. Jangan terbalik, nanti minggu depan juga kita melayani. Ini belum bisa bangun, masih tak tidur ini. Celaka. Nomor 2 kan. Nah, Yesus mau katakan, saudara harus ambil keputusan. Aku panggil engkau, aku tidak memberikan kepadamu sesuatu yang abal-abal loh. Yang aku beri itu jaminan keselamatan yang kekal. Karena itu, kalau kamu mau, ya kamu harus harus melepaskan kebiasaan-kebiasaanmu, kesenangan-kesenanganmu yang menjadi tembok penghalang bagi panggilan itu sendiri. Begitu kan? Orang yang kedua seperti itu. Sekarang orang yang ketiga. Orang yang ketiga, Tuhan Yesus panggil ikut. Dia bilang, oh ya Tuhan, saya mau ikut. Tapi tunggu ya, saya pamitan dulu dengan saya punya keluarga. Dia mau ikut Yesus, tapi dia beri Yesus satu persyaratan. Tuhan, saya mau ikut, tapi tunggu ya, saya pamitan dulu sama keluargaku. Itu namanya persyaratan. Kita juga seperti itu, saudara. Kadang-kala kita dipanggil, kamu mari ikut aku. Tuhan, aku mau ikut kamu, tapi tunggu dulu, bisnisku belum berhasil. Tunggu dulu Tuhan, orang tuaku masih sakit. Tunggu dulu Tuhan, kalau anakku sudah sembuh. Tunggu dulu Tuhan, karena sekolahku sudah selesai. Kita pakai tawar-menawar dengan Tuhan, saudara. Dan Yesus katakan, setiap orang yang mau membajak, tapi dia melihat ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi setiap orang yang mau menjawab panggilan Tuhan, ya, namun dengan alasan tertentu, itu berarti mengulur-ulur, itu berarti menawar kepada Tuhan. Dan panggilan untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena dia bukan anugerah yang murah. Dia anugerah yang mahal, saudara. Jadi berbahagia kita semua, saudara, karena kita mendapatkan panggilan Tuhan. Dia panggil kita bukan untuk apa, dia panggil kita untuk hidup dalam anugerahnya. Dan di dalam pengenalan akan dia, kita memahami hidup kita, bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan. Walaupun kadang-kala kita harus mengalami berbagai macam pergumulan dan kesusahan hidup. Banyak orang menggampangkan dan memurahkan anugerah itu dengan berpikir bahwa kalau sudah ikut Yesus tidak ada persoalan. Kalau sudah ikut Yesus tidak akan ada pergumulan. Kalau sudah berdoa sama Yesus tidak mungkin tidak sembuh. Kita menggampangkan segala sesuatu, saudara. Saudara lupa, Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Artinya ketika dia panggil orang, bukan berarti orang itu tidak akan memiliki beban. Orang itu memiliki beban. Namun di dalam kehidupannya yang memiliki beban yang berat itu, pada titik tertentu justru dia akan melihat bagaimana Tuhannya memberikan pertolongan. Jadi itu ikut Yesus bukan enak-enak saja. Ikut Yesus bukan tanpa tantangan, bukan tanpa pergumulan, saudara. Tapi ikut Yesus adalah menikmati tantangan dan pergumulan sampai batas waktu tertentu dan memunculkan satu pengakuan, Tuhan Engkau luar biasa.
Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Tuhan, Engkau luar biasa kuasa-Mu, bahwa ketika aku hampir terpuruk karena pergumulan yang begitu berat, Engkau yang telah memanggil aku, menunjukkan gada dan tongkat-Mu, menunjukkan kuasa-Mu, memberikan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Disitulah indahnya hubungan dengan Tuhan, saudara. Maka ketika Yesus panggil, kamu mari ikut aku, ingatlah selalu bahwa panggilan itu adalah anugerah yang mahal, yang menjadikan kita berlimpah dengan sukacita karena ada jaminan keselamatan. Tapi yang membuat kita harus bertobat dan membuang segala kehidupan yang lama yang tidak berkenan kepadanya, dan melangkah dalam kehidupan yang baru bagi hormat dan kemuliaan Dia. Amin.